Ekonomi Tiongkok yang sedang melemah dan juga ekonomi US yang belum sepenuhnya stabil dan juga problem ekonomi di Eropa akan menjadi topik kita kali ini, diskusi yang diselenggarakan oleh Tumbuh Makna. Ya, langsung saja saya kemukakan telah hadir bersama saya. Yang pertama Pak Eko Listianto, beliau adalah Wakil Direktur Indef. Yang kedua sahabat saya Bu Feni Cahyadi, beliau adalah co-founder Tumbuh Makna. Nah, kita langsung aja diskusi ya Pak ya, Bu Feni ya, diskusi santai ya. Oke, saya mau langsung ke Pak Eko ya. Saya lihat bahwa ekonomi Tiongkok ini kehilangan momentum, Pak Eko. Jadi setelah lockdown ini dibuka, kita punya ekspektasi bahwa ekonomi Tiongkok ini akan melaju. Tetapi kebalikannya, bahwa yang kami lihat adalah tidak sepenuhnya yang seperti yang kita harapkan. Terlebih data Juni PMI manufacturer mereka itu di bawah 50, 49. Dan juga beberapa lembaga internasional itu mulai melakukan downgrade terhadap PDB mereka. Nah, di sisi lain Pak, saya melihat bahwa geopolitik Tiongkok dan Amerika ini semakin meningkat. Terakhir Amerika juga melakukan pembatasan ya mengenai perdagangan semikonduktor ya. Dan dibalas lagi oleh Tiongkok nih Pak, bahwa untuk bahan baku pembuatan semikonduktor chipnya itu pun juga dibatasi oleh Tiongkok. Jadi situasi ini berlanjut, ditambah juga ekonomi US belum sepenuhnya pulih, bahkan mereka masih ada peluang untuk meningkatkan tingkat suku bunga. Nah, saya mau tanya ke Pak Eko, sebenarnya Pak Eko melihat situasi ini seperti apa Pak? Seberapa was-was terhadap ekonomi Indonesia khususnya? Silakan Pak Eko. Ya, makasih Pak Beni ya. Ya sebelumnya terima kasih juga untuk Tumbuh Makna ya sudah mengundang kami, saya dari Indef untuk mewakili bincang ekonomi lah ya begitu di hari ini begitu. Nah, ya ini memang ya saya juga melihatnya bahwa secara umum ekonomi Tiongkok ini yang tadinya juga masyarakat global itu berekspektasi saya rasa tinggi sekali begitu ya, karena dari mulai pengetatan begitu terus kemudian dibuka. Nah, itu menimbulkan ekspektasi bahwa ekonomi global akan membaik karena porsi dari ekonomi Tiongkok memang besar sekali ya dalam perekonomian global. Tapi nyatanya begitu sudah dibuka ekonominya ya, tidak lagi ada kebijakan zero COVID policy, kecepatan dari pemulihan ekonominya menurut saya juga belum seperti yang diharapkan begitu, karena ekonomi Tiongkok itu ketika sebelum Covid ya itu rata-rata pertumbuhannya bisa antara 7-8% begitu. Jadi kalau pun misalkan tahun ini ya sebelum katakanlah penurunan PMI tadi dan revisi beberapa lembaga internasional tadi kan, ekonomi Tiongkok itu diproyeksikan tahun ini bisa mencapai 6% sebetulnya. Tapi kemudian kan karena leading indikatornya nggak mengarah ke situ sehingga kemudian banyak yang merevisi ke bawah ya. Rata-rata sekarang ini kalau saya lihat revisinya di angka 5,5 begitu. Nah, 5,5 pun sebetulnya bukan ibaratnya kalau hanya ekonomi Tiongkok hanya dapat 5,5% tahun ini begitu. Itu belum pulih. Karena untuk bisa pulih seperti periode sebelum Covid dia harus tumbuh di atas 7% kira-kira begitu. Nah, ini tantangannya dari ekonomi Tiongkok itu sendiri begitu ya, berbeda dengan ekonomi Indonesia yang ya 5%-an itu memang adalah sudah pattern growth kita saat ini ya, beberapa tahun terakhir ini sebelum Covid dan setelah Covid ini begitu. Nah, kalau dikaitkan ya dengan gejolak yang terbaru ini atau katakanlah kelesuan yang terjadi ya dari ekonomi Tiongkok dan juga ditambah dengan ekonomi Amerika Serikat, walaupun dengan pengetatan yang luar biasa menurut saya, kebijakan suku bunganya dinaikkan secara agresif dan implikasinya memang kelihatan ya. Inflasi Amerika saat ini memang sudah di level 3%, saya rasa cukup rendah, tinggal ditunggu ini konsisten atau hanya sesaat begitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak melesat lagi ke katakanlah naik di atas 5% ya. Nah, dua raksasa ekonomi dunia ini ketika bermasalah ya ujungnya pasti ekonomi global juga akan mengalami permasalahan ya. Indonesia bagaimana? Nah, Indonesia ya kalau saya lihat sebetulnya kita tentu
tidak akan kedap lah dari ini ya, dari resiko penurunan ekonomi global yang ternyata tadi ya di bawah ekspektasi. Nah, cuma memang karena ekonomi Indonesia ini sebetulnya driver utamanya tetap domestik ya. Jadi selama domestiknya masih bisa bergulir, sebetulnya kita, menurut saya sih kita masih bisa tumbuh, bisa antara ya paling enggak kalau Indef memproyeksi itu 4,8 itu bisa kita dapatkan. 4,8 ya Pak? Iya, memang tidak katakanlah seimpresif katakanlah target pemerintah kan 5,3 nih. Nah, 5,3 kayaknya agak sulit ya, tapi kalau sedikit di bawah 5%, menurut kami sih itu masih mungkin ya, sudah dengan mempertimbangkan kelesuan yang terjadi di ekonomi global begitu. Ya, Pak, menarik Pak mengenai ekonomi Tiongkok ini, pertumbuhan ekonominya di sekitar 5-an ya, 5,5 ya. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat mereka bisa sampai tidak sesuai dengan ekspektasi kita semua Pak? Faktor pemicunya apa Pak? Ya, faktor utamanya ya sebetulnya karena memulihkan ekonomi dari dampak pandemi COVID itu memang tidak mudah begitu. Apalagi Tiongkok adalah negara pertama ya yang sudah terkena gitu. Jadi agak lebih lukanya lebih dalam, lebih lama juga gitu kan. Jadi begitu memulihkan dan targetnya juga lebih tinggi dari Indonesia gitu ya. Kalau hanya 5% udah tercapai begitu. Tapi karena juga lebih tinggi dengan penduduk yang juga besar ya, sangat besar sekali begitu. Nah, itu pasti membutuhkan bentuk-bentuk kebijakan yang ekstra gitu. Nah, sehingga ketika pun sudah dibuka secara bebas ya ekonomi itu tanpa ada pembatasan-pembatasan, dan ternyata kenapa kok tidak langsung melejit? Nah, karena butuh instrumen lain yaitu stimulus ya, stimulus untuk menggenjot ekonomi itu lagi tumbuh, memastikan kepada pola jalur sebelum COVID gitu. Nah, ya ini tidak bisa, kalau ini kan kalau dari pembukaan itu sendiri kan belum ada setahun gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Indonesia sebenarnya sudah lebih dari setahun ya awal-awal pembukaan gitu ya. Nah, ini sehingga ya pasti butuh waktu gitu ya. Pertama butuh waktu, terus yang kedua geopolitik nih yang membuat ya semuanya berjalan agak lebih lambat ya dari yang diperkirakan. Kayak misalkan perseteruan tadi tentang semikonduktor dengan Amerika Serikat. Belum lagi juga ada konflik Rusia Ukraina, kan China kayaknya agak lebih condong ke Rusia begitu kan. Itu juga pasti akan menghambat katakanlah hubungan dagang mereka dengan negara-negara yang mungkin lebih pro kepada Ukraina atau pro kepada Amerika begitu, pasti ada relasinya begitu. Sehingga ketika mau membuka hubungan kembali, yaitu biasanya tidak langsung semuanya bisa langsung deal pada saat itu juga begitu. Ya, jadi memang tumbuh makna Pak mengadakan diskusi ini, salah satunya adalah melihat suatu fenomena yang sangat unik gitu ya, di mana negara Amerika, Eropa itu menaikkan tingkat suku bunga, tetapi Tiongkok ini sebaliknya, mereka memangkas tingkat suku bunga. Jadi wah, ini ada something wrong nih. Ini ya Pak yang kita mau bedah gitu ya. Kenapa sampai sebegitunya kebijakan moneter ekonomi Tiongkok itu sangat beda ya dengan ekonomi global lainnya gitu. Nah, ya tadi mungkin menarik gitu. Strategi Tiongkok itu berbeda sekali ya dengan Eropa dan Amerika ya. Ketika mereka rata-rata menaikkan untuk mengendalikan inflasi, justru Tiongkok justru malah menurunkan suku bunga. Nah, kenapa demikian? Karena tadi zero COVID itu berakhir, orang bebas lagi untuk beraktivitas, harus dikasih stimulus. Caranya salah satunya adalah dengan suku bunga kebijakan mereka turunkan supaya ekonomi bisa melakukan relaksasi ya, lebih banyak kredit mengucur kepada sektor perekonomian. Sebetulnya itu yang mau dilakukan begitu, karena mereka tidak menghadapi problem inflasi seperti di Eropa maupun di Amerika. Nah, yang kedua, ini catatan pentingnya adalah cadangan devisa Tiongkok itu tidak ada lawannya di dunia ini ya. Jadi bahkan kalau diuji statistik itu dia outlier, jadi saking tingginya. Jadi dia paling besar, dan sehingga kebijakan ya misalkan melawan arah dari bunga global pun dia berani gitu, karena dengan punya amunisi yang kuat di cadangan devisanya begitu. Oke, saya akan kembali ke Pak Eko. Saya ke Bu Feni. Apa kabar Bu Feni? Baik. Bu Feni, melihat ekonomi domestik Indonesia, Bu Feni melihatnya seperti apa?
Dan kalau kita lihat pasar modal, khususnya saham atau obligasi, dengan situasi yang tadi Pak Eko kemukakan, apa pandangan Bu Feni terhadap situasi ini? Melihat pasar makro di Indonesia beberapa bulan terakhir, walaupun data makronya masih mix, kita melihat kecenderungannya masih ke arah yang positif ya, sehingga kita katakan bahwa tanda-tanda akan adanya perlambatan ekonomi di Indonesia kayaknya kecil kemungkinannya untuk terjadi. Terus juga untuk inflasi itu mulai memperlihatkan perlambatan pasca libur hari raya. Nah, per Juli ini inflasi udah masuk ke rentang targetnya Bank Indonesia. Awal bulan pun kita tahu bahwa inflasi kita itu turun ke level 3,52%. Nah, penurunan inflasi pada bulan Juni paling signifikan itu terjadi pada dua kelompok, yaitu kelompok F&B dan juga kelompok transportasi. Jadi kalau kita lihat dari sisi transportasi, mungkin kita ingat awal tahun itu BBM RON 90 harganya itu masih di kisaran 13 ribuan. Sekarang harganya itu di 11 ribuan. Nah, hal ini menyebabkan kelompok kategori transportasi tadi mengalami deflasi sebesar 0,1%. Nah, untuk sektor kedua, makanan dan minuman, inflasinya itu melambat di bawah 0,5%. Ini terjadi karena permintaannya udah mulai normal kembali pasca libur hari raya, dan juga untuk supply-nya juga masih cukup tinggi. Kalau dari sisi fiskal, kita tahu bahwa surplus neraca kita mulai menipis ya, akibat meningkatnya impor tanpa disertai dengan kenaikan ekspor yang terjadi akibat perlambatan ekonomi secara global. Namun demikian, nilai tukar kita masih cukup kondusif di tengah melemahnya nilai tukar mata uang negara-negara lain yang sedang tertekan cukup signifikan. Nah, kalau melihat perkembangan seperti ini sih, sebenarnya secara konsensus di pasar sesungguhnya kita ngelihat bahwa BI masih punya cukup ruang ya untuk menurunkan tingkat suku bunga gitu. Kita memperkirakan penurunannya itu bisa sampai dengan 50 sampai 75 basis point itu selambat-lambatnya di awal tahun 2024. Nah, penurunan dengan adanya kemungkinan penurunan suku bunga ini, kita melihat akan jadi sentimen yang cukup positif, terutama di instrumen pendapatan tetap seperti obligasi. Hal ini juga tercermin dari net buy asing itu per bulan Juni sampai akhir Juni itu mencapai 80 T gitu. Padahal saat ini terus juga kalau di sisi lain itu ada pasar saham kita. Pasar saham kita tuh sentimennya tuh masih tertahan ya karena dua hal. Yang satu ada kekhawatiran resesi ringan di Amerika Serikat, dan yang kedua yang tadi sudah dimention oleh Pak Eko ya pertumbuhan Tiongkok yang melambat itu. Yang saat ini masih tertahan lah. Nah, padahal kalau kita lihat PE-nya kita itu sudah cukup menarik, yaitu di kisaran 12 kali. Kalau kita ingat, ini hampir 2 standar deviasi di bawah median 5 tahun terakhir di kisaran 15,5. Jadi sebenarnya secara valuasi itu sudah sangat menarik untuk investor, sudah mulai bisa positioning. Oke. Gitu. Jadi Bu Feni memiliki pandangan bahwa inflasi terkendali, bahkan di tengah-tengah yang tadi saya bilang was-was, tadi saya tanya ke Pak Eko, justru ada momentum ya Bu ya di situ ya, di pasar saham dan pasar obligasi kita. Betul. Gitu. Bu Feni ada pandangan Bu mungkin untuk indeks harga saham gabungan di 2023 sampai di Desember, ada proyeksi kah Bu? Kalau untuk pandangan IHSG sebenarnya kita ngelihat ya dengan valuasi sekarang yang tadi saya mention sudah cukup menarik gitu. Jadi valuasinya ini
mirip dengan awal pandemi, yaitu di 2020 gitu. Jadi kalau kita ingat pada saat awal pandemi 2020 itu di Maret 2020 itu IHSG itu naik 30%. 30% dari level terendahnya dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan gitu. Jadi sebenarnya it's a opportunity sih untuk bisa again positioning di market gitu. Cuman memang perlu kita ingat ya pasti dengan potensi return seperti itu juga ada potensi risk yang kita mesti waspadai, dan tentunya market juga kalau kita lihat sekarang ini juga masih volatile. Oke. Saya kembali ke Pak Eko. Pak Eko, kita tidak menampik ya bahwa situasi ekonomi US, Tiongkok, Eropa itu memberikan dampak bahwa harga komoditas itu melemah tahun ini. Tidak seatraktif tahun 2022. Nah, seperti yang kita tahu selama ini APBN kita surplus. Ini salah satunya kan ditopang oleh kenaikan harga komoditas. Nah, kalau harga komoditasnya melemah, Pak. Nah, bagaimana dengan surplus kita yang selama ini? Nah, apakah kita patut was-was? Nah, sekali lagi ya Pak ya, kan relevansinya ke pendapatan negara tentunya. Silakan Pak Eko. Iya, sumber utama dari penerimaan negara tentu adalah pajak gitu. Memang kalau dikaitkan dengan perkembangan harga komoditas ya, ini terkait erat itu interrelasi antara bagaimana dinamika harga komoditas dengan penerimaan pajak ya yang didapatkan oleh pemerintah begitu. Nah, ketika tahun ini booming komoditas bisa kita katakan berakhir gitu ya karena turun, dan tahun lalu pun sebenarnya terjadi juga tidak karena faktor fundamental sepenuhnya ya, karena perang Rusia Ukraina itu kan sebetulnya yang memicu komoditas jadi harganya melambung begitu. Ketika kemudian harga komoditas mulai turun seperti sekarang ya, resiko untuk penurunan penerimaan pajak atau penerimaan negara juga terjadi gitu ya. Ya terutama dari pajak ya, non pajaknya pun juga besar sebetulnya. Nah, implikasinya ya pemerintah harus kira-kira harus lebih hati-hati kan di dalam membelanjakan atau mencapai pertama target pajaknya itu sendiri dari sisi penerimaan, terus yang kedua juga efektivitas dari membelanjakannya begitu. Jadi kalau menurut saya sih justru pada saat seperti ini ya, ekonomi udah ada tanda-tanda perlambatan dari, walaupun pemicunya global, kalau di dalam negeri sih sejauh ini ya dari beberapa indikator itu masih stabil begitu. Nah, itu sebetulnya sudah saatnya dari sisi government spending-nya itu justru harus dibesarkan gitu. Artinya jangan menjaga surplus. Artinya kalau pada saat ini pemerintah malah membangga-banggakan bahwa kita APBN kita surplus loh, iya itu pada positioning hari ini. Itu berarti banyak anggaran yang belum terserap. Padahal sebetulnya anggaran ini harus segera dipompa untuk ke ekonomi. Dieksekusi di sektor real nanti menghasilkan PDB, menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa pemerintah, menurut analisa Pak Eko, kenapa melakukan seperti ini Pak kebijakannya? Mereka melihat istilahnya forward looking ya, sampai akhir tahun kayaknya ada tanda-tanda penerimaan pajak akan turun gitu. Sehingga dari yang harusnya segera di-push belanja itu kemudian ya kira-kira dilihat tingkat urgensitas dulu gitu ya. Mana yang bisa ditahan mungkin tidak segera dibelanjakan. Artinya lebih ke antisipasi penerimaan. Antisipasi, benar. Antisipasi kalau misalkan penerimaan tidak mencapai target gitu. Kan kalau tidak mencapai target berarti dia harus mengeksekusi pembiayaan yang lebih besar kan. Artinya defisit akan melebar. Nah, dia menghindari, pemerintah sepertinya strateginya adalah menghindari defisit melebar begitu. Dan apalagi defisit tahun ini tidak boleh lebih dari 3% terhadap PDB ya. Sehingga caranya adalah ya sudah begitu, agak lebih diefisienkan, tapi ini akan mengganggu target dia sendiri terhadap pencapaian, katakanlah target tahun ini pertumbuhan ekonomi 5,3, dia butuh government spending yang lebih kenceng di awal tahun begitu ya, di tengah tahun lah, kalau ini kan kita sudah di tengah tahun begitu. Nah, ini ada kaitannya nggak Pak terhadap, kita tahu bahwa tahun depan ini kan election ya, pemilihan pemilu lah kita sebutnya ya. Apakah ada kaitannya dengan hal ini Pak Eko lihat? Ya, kalau secara ekonomi politik melihatnya ya, dalam situasi pemilu itu secara ekonomi kebijakan itu harus pro terhadap stabilitas harga, itu yang paling utama dulu gitu ya, karena tidak mungkin ya masyarakat itu ketika apa istilahnya ya, elektabilitas itu harus dijaga dengan stabilitas harga begitu. Jadi
misalkan harga-harga ya inflasi tadi ya, makanya inflasi juga harus ditahan supaya gimana bisa seperti target Bank Indonesia ya 3 plus minus 1% ya. Sekarang sudah berada di range targetnya Bank Indonesia, ini harus dikendalikan sampai akhir tahun. Terus aspek yang lain belanja ya, belanja itu harus sebetulnya harus disegerakan, terutama belanja-belanja sosial semacam itu ya, karena itu akan memberi efek daya beli kepada masyarakat bawah. Tapi di sisi lain harus diantisipasi supaya di akhir cerita nanti di Desember tidak terjadi pembengkakan defisit tadi. Karena kalau kurang penerimaan negara kurang harus ditambah dari defisit. Artinya itu nanti menerbitkan bond ya, surat utang. Implikasinya kan utang itu isu besar kalau dalam konteks election ya. Nah, itu yang kadang-kadang dihindari kan, sehingga kalau kita bisa misalkan pemerintah nanti bisa di akhir cerita bisa ternyata kita menarik utang tidak sebesar yang kita targetkan gitu. Itu akan lebih PD ya mengatakan itu dibandingkan target utangnya lebih tinggi dari yang semula direncanakan. Nah, itu akan membuat terhadap elektabilitas juga berpengaruh gitu, sehingga ya sepertinya ke arah situ ya strategi pemerintah begitu. Pak Eko, menarik ya bahwa kita semua sepakat bahwa saat ini inflasi cenderung terkendali. Iya. Ya. Nah, apakah Bank Indonesia ada potensi menurunkan tingkat suku bunga di tahun ini, Pak? Oke, ya tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh Mbak Feni ya tadi ya. Gini, peluangnya seperti apa sih begitu ya? Pertama, ya saya harus melihat konteksnya Amerika Serikat dulu gitu untuk melihat bagaimana bunga acuan kita gitu, karena bagaimanapun kan setidaknya kita menahan atau menaikkan itu juga melihat bagaimana dinamika di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat itu saat ini inflasinya 3%, suku bunganya sudah 5,25. Banyak yang memproyeksi sepertinya kalau 3% ini agak bertahan, agak stabil, maka mungkin di akhir Juli ini adalah kalau ada kenaikan itu kenaikan yang terakhir ya di tahun ini. Jadi sekitar mungkin kenaikan Fed Fund Rate itu akan berhenti di 5,5%. Setelah itu mungkin akan flat, dan kemudian kalau ada ekonomi inflasinya bisa sesuai target mungkin bisa mulai pelan-pelan turun begitu. Nah, di Indonesia, Bank Indonesia bagaimana? Kalau saya lihat dengan target sekarang inflasi sudah di 3,5, terus kemudian BI 7 days reverse repo itu kan 5,75 ya. Jadi gapnya terlalu lebar ini sebetulnya gitu. Di sisi lain tadi ada ekonomi global yang sedikit melesu ya. Terus kita punya target tahun ini harus tumbuh 5,3. Nah, salah satu support yang diharapkan dari kebijakan moneter adalah merelaksasi. Gitu. Jadi secara umum indikator rupiahnya tadi disampaikan sudah cukup stabil, inflasinya terkendali. Jadi nunggu apa kalau nggak menurunkan, kan kira-kira begitu. Dan gap terhadap inflasi juga cukup tinggi ya antara bunga acuan dengan inflasi. Nah, ini ya mirip-mirip dengan strategi Tiongkok lah ya, juga untuk mencoba merelaksasi ekonominya. Nah, saya rasa sih Bank Indonesia mungkin katakanlah harus menunggu beberapa bulan lagi, oke, tapi dugaan saya mungkin di akhir-akhir triwulan 4 lah setidaknya itu akan ada paling nggak sekali 2 kali penurunan suku bunga begitu ya, karena situasi ekonomi sebetulnya butuh sekarang ini relaksasi begitu. Baik Pak Eko, saya ke Bu Feni. Bu Feni melihat situasi saat ini, Bu Feni kan sering ketemu dengan investor gitu ya, bahwa sebenarnya kita membaca berita tentang was-was ekonomi global, tapi saya mau tahu Bu, di lapangan investor itu mereka perasaannya seperti apa sih Bu saat ini? Apakah mereka menahan untuk spending, melakukan investasi, atau mereka jadi konservatif gitu? Silakan Bu Feni. Investor bukan khawatir ya, tapi lebih kurang sabar buat nunggu gitu. Padahal kalau misalkan kita mau nunggu, sebenarnya potensinya itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan, itu masih cukup menarik gitu. Karena terakhir kita ada di posisi valuasi seperti ini, ya tadi pada saat pandemi COVID, awal pandemi COVID Maret 2020 gitu. Jadi kalau misalnya masih ngelihat pertumbuhannya, rasanya bukan nggak mungkin dalam 12 bulan ke depan kita bisa ada double digit return gitu. Kalau berkaca sama yang awal pandemi COVID 2020 tadi ya, karena di pandemi COVID 2020 tadi pada saat titik terendahnya itu untuk dia balik itu
kurang dari 12 bulan itu returnnya 30% seperti itu. Jadi valuasinya harusnya masih menarik, dan kalau investor mau bersabar, ya itu bisa kita manfaatkan sih potensi return tersebut. Tadi Pak Eko ada menjelaskan bahwa ada potensi penurunan tingkat suku bunga. Nah ini untuk pasar obligasi kita menarik dong Bu, jadinya Bu? Iya, karena kita ngelihat dari aset kelas aset pendapatan tetap ya, kita melihat obligasi dengan durasi menengah itu rasanya cukup tepat ya untuk kondisi sekarang ini gitu, karena untuk obligasi yield obligasi pemerintah 10 years sekarang itu di kisaran 6,2, dengan pandangan 12 bulan ke depan itu masih akan menurun hingga di kisaran 5,7%. Ini juga tergantung ya seberapa agresif nanti BI akan nurunin suku bunga, tapi dalam pandangan kita sih kemungkinan Q1 Q2 itu BI harusnya sudah mulai pangkas suku bunga. Bahkan tadi Pak Eko bilang bisa lebih cepat ya Pak ya. Harapan gitu. saya begitu. Nah itu kemungkinan kita lihat BI akan pangkas suku bunganya di kisaran 50-75 basis point. Dan langkah ini juga sejalan dengan kemungkinan bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya juga tahun depan, yang saya lihat kemungkinannya itu pemangkasannya itu mungkin hingga 75 bips di semester tahun depan, semester pertama 2024. Tuh. Kalau memang akan terjadi, kita punya view ya ke sana ya. Artinya kan untuk para investor ini momentum yang pas ya Bu ya, yang tepat ya. Kan jangan sampai tunggu pas marketnya udah peak kan ya. Iya dong. Ya, aku ke Pak Eko lagi. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Pak Eko, saya ngelihat bahwa Indonesia ini khususnya sama Uni Eropa ini lagi fight ya. Sebentar kita stop ekspor tembaga, stop ekspor nikel. Semalam saya baca lagi bahwa Uni Eropa akan menyiapkan tanda kutip serangan balasan. Nah ini kalau saya sebagai pembaca, wah ini kita berani sekali. Tapi sebenarnya apakah ada dampaknya Pak terhadap ekonomi Indonesia yang positif ya? Silakan Pak. Oke ya, ya tentu saja kalau kita kalkulasi ya benefit dan cost-nya begitu ya. Kebijakan Indonesia memang di era Pak Jokowi terutama terhadap mineral ini kan agak berbeda begitu. Itu yang mungkin tidak diantisipasi oleh Uni Eropa ya. Tapi dalam beberapa hal saya sepakat ya bahwa pemerintah ya butuh upaya ekstra begitu. Artinya kalau kita jualan biasanya komoditas mentah, terus sekarang kita beralih menjadi produk hilir, itu ya haknya Indonesia untuk merubah itu gitu ya. Dan sebetulnya kan juga kita ibaratnya tidak menutup sama sekali pasar untuk produk katakanlah nikel yang sekarang ini lagi seru-serunya dibahas ya. Karena mereka bisa datang ke kita dan invest kemudian juga mendapatkan produk itu, kira-kira begitu. Tapi yang mereka lakukan kan gugat di WTO Pak. Nah, ya akhirnya kan digugat di WTO ya dengan berbagai alasan begitu. Tapi sebetulnya ya ini kan ya inilah soft dari perang dagang juga sebetulnya gitu ya. Cuma kalau China dengan Amerika tuh langsung gitu, kalau kita mungkin karena tidak sebesar mereka ya, jadi ya balasan-balasan ya boleh saja mereka menyiapkan balasan, tapi kan kita misalkan pada kasus nikel ini ya menurut saya sudah on the track ya, dalam konteks hasil dari ekspornya meningkat katakanlah 10 kali lipat dari sebelum periode ini ya, hilirisasi begitu. Nah cuma memang ke depan pertama yang harus disiapkan adalah juga ekosistem dari produk yang mau katakanlah dilarang untuk diekspor mentah itu tadi ya. Di nikel kita sekarang udah cukup banyak smelter-smelter ya ada gitu, mulai ada gitu. Nah itu bagus untuk mendorong ekosistemnya nanti bisa jalan dalam strategi ini. Tapi di komoditas lain harus dilihat benar gitu. Kalau misalkan belum siap ya jangan terlalu agresif juga begitu. Misalkan di bauksit atau di yang lain ya, tembaga dan lain-lain gitu. Tapi poinnya adalah memang untuk jadi negara maju kita nggak cukup nih kalau hanya jualan komoditas. Memang adalah harus melompat kepada bentuk industrialisasi ya. Mungkin dimulai dari hilirisasi. Ini kita juga masih belajar sebetulnya kalau di dalam konteks kelemahannya juga masih banyak ya, dalam konteks misalkan aspek
tenaga kerja, aspek lingkungan memang itu masih ada gitu, tapi juga ya berproses, namanya berproses, kita sudah melihat hasilnya ya tinggal diteruskan dalam konteks untuk ke depan bagaimana produk-produk hilir ini bisa dilakukan. Balasan-balasan itu pasti ada begitu ya, karena tidak mungkin mereka tinggal diam begitu, karena itu kan mengganggu iklim bisnis di sana ya, terutama yang related dengan bahan-bahan yang tadinya kita suplai secara mentah-mentah gitu. Nah tapi sekali lagi kalau misalkan Eropa ya sebetulnya hubungan dagang Indonesia dengan Eropa itu nggak besar-besar banget gitu. Kalau dengan China, dengan Amerika mungkin pertimbangannya harus lebih diutamakan dibandingkan dengan Eropa. Gitu. Artinya Pak Eko melihat bahwa kebijakan ini sebenarnya lebih banyak memberikan manfaat yang positif ya buat Indonesia ya Pak. Dan ini memang yang mesti dilakukan sih. Ya. Ya, saya rasa sih positifnya lebih banyak begitu. Ya. Tinggal bagaimana ya mengekskalasinya, terutama untuk konteks benefit bagi Indonesia ya. Tenaga kerja, terus kemudian juga teknologi ya, dan kemudian juga istilahnya rantai nilainya begitu. Jadi kalau sekarang kan ya kita tahu nikel itu sebagian besar masih investornya dari China, terus kemudian diekspornya juga ke China. Nah ini mungkin ke depan harus lebih diverse lagi ya, lebih banyak negara-negara lain ikut terlibat begitu. Oke, baik Pak Eko. Bu Feni, investor nih Bu saat ini, jadi mesti ngapain Bu? Mesti beli aset kelas apa? Opportunity apa yang bisa dilakukan oleh investor? Oke. Kalau saran saya sih buat investor tetap berinvestasi, pahamin dulu resikonya, baru habis itu kita lihat lagi returnnya gitu, bukan sebaliknya gitu. Jadi tetap ya invest sesuai dengan profil resiko masing-masing. Sektornya apa Bu yang Ibu Feni lihat di semester kedua ini menarik nih untuk kita invest di sana nih? Kalau sektor mungkin bisa mempertimbangkan sektor-sektor yang terdampak dengan penurunan suku bunga tadi ya. Mungkin misalnya seperti properti, dan juga ini tadi juga sudah disinggung kan kita menjelang pemilu. Mungkin bisa mempertimbangkan tentunya kan pada saat pemilu kan ada kampanye ya. Nah kampanye itu biasanya menggunakan pulsa prabayar, terus juga kuota internet. Nah mungkin sektor-sektor telekomunikasi dengan penunjang-penunjangnya itu juga akan menarik. Oke, berarti properti, telekomunikasi, nanti kita tinggal bikin diskusi khusus ya Bu ya. Betul. Lebih spesifik lagi nih, lebih detail nih. Betul. Oke, sebelum saya tutup, saya mau tanya ke Pak Eko dan Bu Feni. Pak Eko, dengan apa yang kita udah bahas, Pak Eko was-was nggak Pak di sisa semester 2023 ini? Saya tidak terlalu was-was untuk ekonomi Indonesia ya, karena kita masih pesimiskah, optimiskah? Memang kalau untuk mencapai target 5,3% saya rasa agak cukup berat, tapi kalaupun dapat misalkan sedikit di bawah 5%, itu menurut saya ya ekonomi kita cukup terjaga begitu dibandingkan negara-negara lain yang kira-kira outlook-nya juga lebih pesimis begitu. Oke, Bu Feni, optimis atau pesimis? Optimis ya. Tadi udah dibahas banyak sekali ya dari data-data makronya, dari data inflasi, dari opportunity-nya. Sebenarnya kita ngelihat di tengah-tengah volatility market ini, ini sebenarnya ada opportunity gitu. Cuman memang kita mesti hati-hati gitu pada saat ngambil opportunity ini. Baik, sekian Pak Eko Listianto dan Bu Feni Cahyadi. Terima kasih atas waktunya hadir di diskusi Tumbuh Makna. Kita akan ketemu di sesi selanjutnya Pak ya, yang lain ya. Terima kasih Pak Eko, Bu Feni. Thank you.